Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sobahul khair. Sebelumnya selamat pagi, ahlan wa sahlan, selamat datang. Ya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dikit lagi mau UTS nih. Ya. Karena dikit lagi mau UTS, kalian siap-siap ya mempelajari yang bab kemarin tentang hijriyah, paling tanggal-tanggalan ya, sama bab yang sekarang akan dibahas kali ini. Bab yang akan kita bahas kali ini sebelum pelajaran dimulai ya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa belajar, mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa masuk ke dalam hati kita gitu. Kita niat belajar bahasa Arab itu kemarin ya, kayak kata bapak kemarin, apa hukumnya belajar bahasa Arab? Kalau tanpa niatan ya, sekedar gue mau belajar bahasa Arab, belajar aja lah gitu, tanpa ada niatan, itu hukumnya menjadi mubah. Mubah itu boleh-boleh aja, nggak ada pahala dan nggak ada dosa. Tapi ketika kita niatkan ya, saya mau belajar bahasa Arab nih, biar saya ngerti yang namanya Al-Quran, saya ngerti yang namanya hadis ya, saya ngerti kalam-kalam ulama gitu. Itu mendapatkan pahala karena tujuan yang baik, prosesnya pun mendapat pahala ya. Ada perkataan ulama itu yang mengatakan lil wasail hukmul maqasid ya. Proses ya, dalam proses itu hukumnya seperti apa yang ada di tujuannya. Kalau kalian belajar bahasa Arab tujuannya jelek, belajar bahasa Arabnya itu menjadi dosa. Atau pelajaran lain, misalkan kalian IPA, misalkan kalian belajar IPA niatnya mau bikin bom gitu ya, mau ngebom orang misalkan ya. Lil wasail hukmul maqasid ya, proses itu sebagaimana tujuannya. Karena kalian belajar IPA niatnya jelek, belajarnya pun dosa ya. Tapi kalau kalian belajar IPA, saya nanti mau membantu orang bikin sesuatu yang baik gitu ya, bikin obat, bikin ini dan hal baik sebagainya, hukumnya menjadi baik pula. Lil wasail hukmul maqasid, itu ya tujuan bahasa Arab. Jadi ya enggak ya, tergantung niat. Maka kalian setiap mengerjakan apapun niatnya harus baik pula. Itu niatnya harus baik. Kalau niatnya baik, tujuannya, pahalanya, prosesnya menjadi pahala. Belajar seperti ini ya dapat pahala. Belajar dong, liatin orang nonton video dong dapat pahala ya. Indahnya Islam, gampang nyari pahala sebenarnya gitu ya. Tapi gampang juga mencari dosa, gampang mencari pahala, gampang juga mencari dosa. Kalau misalkan nih kalian nih nonton video ini, kalian scroll ke bawah, itu udah dosa semua itu tuh. Ya, ada video apalah gitu ya. Ya, ada video misalkan titik makan apa gitu ya. Pokoknya ya, kayak misalkan dalam Islam kan nggak boleh melihat perempuan yang nggak pakai kerudung, kan itu kan nggak boleh dalam Islam. Nggak mungkin di YouTube kalian nggak ada yang seperti itu, pasti ada yang nggak semuanya di YouTube Islami semua pakai kerudung, enggak ya. Jadi itu ya, lil wasail hukmul maqasid. Nah, sebelumnya tadi kita doa belajar ya. Sebelum kita mulai, kita doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bisolihin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu kita masuk ke dalam pelajaran. Lalu kita masuk ke babnya ya. Untuk babnya bab 2, kalian buka bab 2. Yaumiyatuna ya, yaumiyatuna ya, bab yang 2. Apa artinya yaumiyatuna? Itu artinya yaumun apa? Yaumun itu artinya hari ya, karena ada naknya, mungkin Bapak pernah mengajarkan nah itu artinya kami.
Yaumiyatuna, ya hari-hari kami atau kita. Nah, kalau untuk judulnya ya ada nashatuna fil madrasah. Ya. Jadi keseharian atau kegiatan kita di sekolah itu apa aja. Kalau kalian lihat ini ada kosakatanya mungkin ya. Ada apa bahasa Arabnya guru, mudarrisun, ya. Atau kalian manggil guru ustadz gitu, bahasa guru. Atau mudarris, ada mudarris, ya. Atau bisa juga muallim, ya. Ini banyak muallim, mudarris, ya, ustadz, itu guru. Ya, kurasatun kamus ya. Ada kantin, faslun kelas, nazirul madrasah kepala sekolah, kuflun kunci, ya. Ada apa lagi, Bu? Maktabun perpus, ya. Nizamul madrasah peraturan sekolah, ya. Bawabun satpam, ya. Ada tolibun, ya. Tolibun siswa atau bisa disebut tilmizun ya. Tilmizun, tolibun, siswa. Kalau tilmizatun atau tolibatun itu artinya siswi. Ya, madrasatu aliyah, SMA, madrasatu mahniyah, SMK, madrasatul usta, SMP, gitu ya. Kibatun tas, ya. Atau bahasa Arab yang lain sebagainya, pokoknya yang ada di sekitar kita, bahasa Arab tentang sekolah. Sekali lagi, nggak gampang ya belajar bahasa Arab. Emang pelajaran yang sulit karena basicnya itu kita itu mungkin ada beberapa yang di sini yang madrasah, dan madrasah itu sebenarnya juga enggak, orang tuh masuk madrasah itu enggak kalau masuk madrasah pintar agama bisa bahasa Arab, enggak juga. Karena itu aja sebenarnya untuk belajar bahasa Arab itu, untuk bisa ngomong bahasa Arab itu enggak cukup. Ya. Kalau ingin mendalami biar agar kalian tuh bisa bahasa Arab benar-benar ya cuman mondok gitu ya, pesantren gitu ya. Karena di sana full fokus kepada agama, dan bahasa Arab dan pesantrennya juga yang nggak campuran, kan sekarang kan udah ada pesantren yang campuran. Kalau kalian ingin bisa bahasa Arab gitu, nah ini hanya sekedar tahu ustadz artinya apa, guru gitu ya. Tilmizun artinya apa? Hanya sekedar tahu dan kalian nggak terlalu kekok dengan bahasa Arab. Seperti yang tadi Bapak katakan, ya, tujuannya kita belajar bahasa Arab agar kita bisa belajar bahasa Al-Quran. Itu tujuannya seperti yang tadi pokoknya ya. Nah, ada juga ini untuk dalam pelajaran hari ini itu ada juga kita membiasakan berkata sesuatu yang baik ketika seseorang itu menolong kita atau kita meminta tolong kepada seseorang. Ya, contoh seperti ini ada nih. Ya, syukran apa artinya? Terima kasih. Askuruka sama terima kasih. Syukran musyahadatik sama terima kasih. Syukran kasiran, syukran jazilan, ya. Atau jazakallahu khairan. Artinya terima kasih. Ada naam artinya iya. Naam sahih ya. Hasanan baik. Tidak la khoto, tidak itu salah. Ya. Ta'rif aula. Jadi itu sebenarnya dalam pelajaran hari ini juga kita harus membiasakan ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu seperti kita berterima kasih kepada seseorang ketika kita minta tolong atau kita ditolong, itu membiasakan mengucapkan terima kasih. Atau kita habis bertanya kepada seseorang itu berterima kasih. Kadang ucapan bagus itu berpengaruh ya pada hidup kita. Ketika kita hidup di masyarakat gitu ya, kita lagi jalan, kita ngucapin permisi, kata permisi aja itu berpengaruh besar dalam kehidupan kita di masyarakat ya. Kalau kalian mungkin karena kalian belum
dewasa kalian belum menyadari hal itu, tapi ketika kalian dewasa itu suatu hal yang penting. Kalian jalan di tengah-tengah ada ibu-ibu ya, tetangga misalkan kalian misi bu gitu, itu adalah suatu hal yang kecil tapi berdampak besar ya. Atau misalkan ketika kita kepada yang besar selalu ucapkan misalkan apa, minta tolong ya. Jangan ambilin air dong, enggak, minta tolong ambilin air. Itu ucapan yang simpel tapi itu perlu ya, untuk kehidupan kita sehari-hari itu sangatlah penting ya. Atau misalkan kata maaf ini ya, kata maaf itu kadang orang tuh gengsi, padahal itu suatu kata yang simpel cuman itu sangat berpengaruh pada hidup seseorang. Ketika kita berbuat salah ya, apa yang harus kita katakan ya, meminta maaf gitu ya. Jangan hanya ya, kadang ada sebuah kata yang menghilangkan, dikit-dikit menghapus kata maaf. Apa katanya? Baper ya, baper. Dikit-dikit kalau misalkan si A sama si B padahal berbuat salah nih, si A marah ya, apa kata si B? Bukan si B minta maaf, tapi apa kata-katanya? Si A mah baperan. Nah, itu yang salah ya. Padahal seharusnya timbang minta maaf doang gitu ya. Ini kata baper ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita ya. Jadi sedikit-sedikit menghilangkan kata maaf ya. Kadang misalkan salah dikit atau salah ngomong apa gitu, kita rada marah gitu ya. Ya bukan yang minta maaf, dia malah bilang baperan gitu, baper nih. Seperti itu. Jangan seperti itu ya gitu. Yang namanya kita salah, walaupun sekecil apapun kesalahan kita ya, minta maaf gitu ya. Kita misalkan ngisengin atau cuman mukul walaupun pelan gitu ya. Terus tapi kalau orangnya risih ya, kalau kita emang itu teman dekat, pukul sedikit mah nggak apa-apa. Cuman kalau orang lain gitu ya, teman cuman nggak dekat, kan ada teman sekelas tapi nggak dekat, ketika dipukul gitu ya, ya kan rada risih, siapa sih gitu ya. Yang harus kita lakukan ya minta maaf, bukan bilang baperan gitu. Itu salah satu yang akhir-akhir ini ya, udah akhir-akhir ini sesuatu yang salah gitu ya. Bukannya mengucapkan kata minta maaf, tapi kata baperan. Sesuatu yang salah itu harus diubah gitu ya. Dan ucapan assalamualaikum, mengucapkan salam kepada yang tua gitu ya. Ketika kalian misalnya ngechat guru ya, atau kalian ngechat kakak kelas kalian yang lebih tua gitu ya, itu usahakan harus ya diawali dengan ucapan salam, bukan dengan p gitu ya. Apa p gitu ya. Biasakan, itu sesuatu hal yang baik yang sudah mulai dihilangkan gitu ya. Assalamualaikum diganti p. Assalamualaikum itu ada pahalanya, p apa? Agak ada pahalanya gitu ya. Sedikit, sesuatu yang sedikit tapi bermakna ya. Ya, dan itu berpengaruh sama kehidupan kalian gitu ya. Ketika ngechat kakak kelas atau guru, masa kagak ngucap salam p gitu ya. Mungkin kalau ke teman harus dibiasakan ya sebenarnya mengucapkan salam gitu ya. Karena ya pahala, ngucapin salam itu pahala. Dibanding p, kalian nggak ada pahalanya ngucapin p sampai 1000 ke bawah juga gitu ya, kagak ada pahalanya ya. Tapi kalau ucap assalamualaikum gitu ya, ntar dia ucap balik waalaikumsalam, ada pahalanya. Sedikit kata tapi ada pahalanya gitu ya. Makanya kita nggak boleh meremehkan kata-kata itu tadi ya. Syukron, ucapan terima kasih. Terus afwan, ucapan maaf ya. Assalamualaikum, ucapan salam gitu ya. Tersenyum ketika kita berjalan dimanapun, walaupun hati kita dalam keadaan sedih, tapi usahakan ya wajah kita itu harus tersenyum. Kata Nabi apa? Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu itu pada saudaramu adalah sedekah. Ya, kita senyum aja kepada teman-teman gitu ya. Itu sedekah untuk kalian. Ada pahalanya gitu. Sebenarnya dalam Islam gampang untuk mencari pahala gitu ya. Senyum aja kan. Dan itu
akan menarik sesuatu yang positif. Ya, ketika kalian misalkan hati kalian lagi gundah, hati kalian lagi galau gitu, tapi wajah kalian tetap tersenyum, itu akan menarik sesuatu yang positif kepada kita. Ya. Atau hal-hal yang baik itu akan tertarik. Beda kalau orang yang mukanya itu cemberut mulu. Ya. Kalau ada orang yang udah biasa seperti itu, hidupnya mukanya cemberut mulu, itu harus diubah. Bisa kalau itu diubah. Itu bukan bawaan. Ya, bukan bawaan seperti itu. Bisa kalian senyum aja gitu, sedikit gitu. Kalau lagi jalan depan tetangga, misi bu sambil senyum gitu, ya misi bu datar, jangan datar aja gitu, harus misi bu harus dengan senyuman, gitu ya. Seperti itu, dibiasakan mengucapkan kata-kata yang baik dan dilarang mengucapkan kata-kata toksik, ya. Kata-kata kasar itu nggak boleh. Ya, dalam agama itu tidak boleh, karena mulut itu seperti wadah. Ketika mulut itu mengeluarkan kata-kata yang kotor terus, berarti mulutnya itu kotor. Tapi ketika mulut itu selalu mengeluarkan kata-kata yang bersih, berarti mulutnya juga bersih. Dan mulut yang kotor dan mulut yang bersih, ketika berdoa, mana yang akan dikabulkan? Tentu saja mulut yang bersih seperti itu. Ya, udah cukup sekian pelajaran hari ini. Ya, sedikit tapi insya Allah ya, memberi berkah lah, intinya berkah aja. Ya, tetap semangat, dan jangan, emang lagi seperti ini ya. Kita lagi hidup di zaman yang entah gimana gitu ya. Walaupun baru merasakannya seperti ini tuh, baru merasakannya terjadi pandemi seperti ini yang seluruh dunia itu terkena imbasnya. Ya, intinya kita bersabar dan tetap semangat. Seperti itu. Sekian materi pelajaran hari ini. Untuk lebih lengkapnya kalian cari di YouTube. Kalau kalian lebih ingin mendalami materi ini, kalian cari di YouTube lain, banyak kok hal-hal yang seperti ini, kalian cari aja gitu ya. Jangan dipakai untuk nonton apa gitu ya, yang gak berguna. Cari yang berguna gitu ya. Terima kasih, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita akhiri pelajaran hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan berdoa mudah-mudahan corona atau COVID cepat-cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang dari Indonesia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.